Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Bonus Movie, channel yang khusus membahas alur film. Untuk mengembalikan efektivitas otak saya yang sudah menurun akibat terlalu banyak pelangap-pelongo di kamar mandi, maka dari itu editor saya menyarankan untuk mengasah fungsi otak kiri saya dengan membahas film yang mengandung plot twist dan kekerasan yang brutal. Tapi tenang, semua itu sudah dikemas secara apik sehingga konten ini ramah di mata maupun di selangkangan. Film itu sendiri berjudul Julia Eyes. Tanpa banyak berkata-kata lagi karena stok sabun mandi sudah habis, jadi nggak ada kerjaan, langsung saja kita ke pembahasannya dan tetap di DIY. Di awal film kita sudah disuguhkan dengan adegan yang menegangkan, di mana di sana ada seorang wanita yang terlihat sawan dan sedang berbicara kepada seseorang. Namun yang aneh, di tempat itu kita sama sekali tidak melihat orang lain selain dirinya, karena faktanya wanita itu adalah seorang tunanetra dan hidup seorang diri. Si wanita pun tampak ambek-ambekan dan memarahi seseorang. ¡Di algo, joder! ¿Por qué no dices nada? Tak berselang lama dia menuju suatu tempat dan mulai mengambil tali yang sudah terpasang dan bersiap akan bunuh diri. Selain itu, dia kembali berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Entah itu adalah sebuah halusinasi atau memang ada orang lain di sana, tapi yang pasti kursi yang menopang wanita itu ada yang menendang, karena memang di sana ada seseorang yang dari tadi terus mengancam si wanita. Dia pun harus merasakan sekarat dengan leher yang tercekik tali yang mengikatnya. Hingga akhirnya dia pun harus mati dengan dibarengi kilatan bis dari sebuah kamera. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan seorang wanita yang merupakan kembaran wanita tadi. Dia bernama Julia. Di sini Julia merasakan kesakitan seperti sudah terjadi kontak batin kepada dirinya akibat apa yang terjadi pada kembarannya. Dengan ditemani sang suami yang bernama Ishak, Julia segera pergi menuju rumah saudara kembarnya yang diketahui bernama Sarah. Di rumah itu Julia mulai panik manakala sang saudara kembar tidak ditemukan di tempat itu. Sampai kemudian mayat Sarah ditemukan sudah membusuk oleh Ishak. Dan tentu saja hal itu membuat Julia amat sangat terpukul atas kejadian ini. ¿Qué pasa? Isaac, dime qué pasa. No, ¿qué pasa, Isaac? Dari hasil investigasi polisi, dugaan sementara Sarah mengalami depresi akibat penyakit mata yang dia derita. Akan tetapi hal itu ditentang oleh Julia dan menganggap bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan, bukan sekedar bunuh diri semata. Karena dia yakin bahwa Sarah bukan seperti apa yang polisi sangkakan. Hal-hal aneh mulai terjadi ketika beberapa jam setelah kematian Sarah. Di antaranya pemutar musik yang tiba-tiba menyala sendiri. Dan yang tak kalah aneh, musik itu adalah musik yang justru tidak disukai oleh Sarah. Namun begitu, sang suami menenangkan Julia agar tidak terlalu paranoid. Setelah itu Julia tampak merasakan dan benar-benar melihat bahwa di sana memang ada orang lain yang sedang mengawasi mereka. Sama seperti saudaranya, Julia juga mengalami penyakit penurunan daya penglihatan yang membuat suaminya semakin khawatir. Hal itu kembali membuat Julia paranoid seakan-akan dia sedang diawasi. Setelah beberapa jam, akhirnya proses pemakaman sang kakak akan Julia lakukan. Di tempat itu dia kedatangan tetangga Sarah yang bernama Brasco. Di tempat itu pula kita melihat anak dari Brasco yang bernama Lia yang merupakan sahabat dari Sarah. Dia begitu terpukul atas kematian Sarah hingga tak mau turun dari mobil akibat terlalu sedih atas kematian wanita itu. Lia la quería mucho y ha insistido en que mi hija Sara solía prestar. ¿Lía? Y ni siquiera ha querido salir del coche. Ketika sedang memandang peti mati Sarah, hal ganjil mulai terjadi di tempat itu. Di mana di sana bahu Julia dipegang oleh seseorang yang dianggap itu adalah tangan dari Ishak. Namun alangkah tak percayanya Julia saat dia menyadari bahwa tangan tersebut bukanlah tangan suaminya. Karena faktanya Ishak saat itu sedang berbicara dengan polisi. Sontak hal tersebut membuat Julia ketakutan setengah mati dan kembali mendapatkan teror dari orang yang tidak terlihat. Tak ingin hanya berdiam diri saja, Julia kemudian mendatangi tetangga dari Sarah yang bernama Soledad. Di sini kita mengetahui juga sebuah kenyataan bahwa Soledad merupakan seorang tunanetra sama seperti Sarah.
Dari dirinya, Julia mendapatkan informasi bahwa Sarah sering mengunjungi sebuah panti khusus tunanetra yang bernama Bauman Center. Segera Julia pergi ke tempat yang dimaksud guna mencari informasi yang dia perlukan. Tampaknya orang-orang di sana sangat kaget dengan kematian Sarah. Terlebih, hal itu dilakukan dengan cara yang tak lazim, yaitu bunuh diri. Orang-orang yang ada di sana juga mengatakan bahwa Sarah mempunyai seorang pacar namun tidak diketahui siapa namanya. Mereka sering menghabiskan waktu di sebuah hotel yang bernama Bella Vista. Me contó que había conocido a un chico. Incluso se fueron una semana a Bellavista. Setelah sekian lama mengamati tempat itu, akhirnya orang-orang yang ada di sana menyadari bahwa mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Di sana sempat terjadi keributan manakala seseorang mulai panik dengan kehadiran Julia. Namun begitu, setelah dijelaskan akhirnya mereka pun mau menerima Julia di tempat itu. Namun yang menarik, seorang mengatakan bahwa selain Julia ada orang lain di tempat itu. Karena memang di sana ada seseorang yang sedari tadi terus membuntuti Julia sampai ke tempat tersebut. Pues aquí hay alguien más. Julia yang penasaran segera mengejar orang itu. Namun karena Julia juga takut dengan orang itu, dia pun tidak sepenuh hati mengejarnya. Hal itu dibuktikan dengan sikapnya yang hanya olohok ketika orang itu memperlambat laju larinya. Dan kita sekali lagi akan dibuat habis pikir dengan sikap Julia yang kembali kehilangan jejak orang itu. Yang padahal jika dia mau berteriak maka orang tersebut bisa ditangkap. Tapi balik lagi itu mah terserah Pak Sutradara. Dengan alasan ingin berlibur, Julia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke sebuah hotel. Namun kenyataannya tujuan liburan itu adalah untuk mencari informasi tentang Sarah ke tempat di mana terakhir dia dikunjungi. Di tempat itu Julia langsung bertanya kepada resepsionis tentang catatan Sarah yang ada di hotel itu. Namun yang aneh, semua catatan yang menyangkut Sarah ternyata telah dihapus, atau lebih tepatnya ada yang menghapus. Sehingga hal itu membuat Julia semakin kesulitan mencari informasi tentang pembunuh Sarah. Claro, pero podrían averiguar cómo se llama. A lo mejor les parece un poco raro. No tenemos registrada su reserva. A ver, no lo entiendo. Es como si se hubieran borrado todos los datos. Gracias. Tak mau menyerah begitu saja, Julia terus mencari informasi ke ruangan lain. Di dalam restoran ada seseorang pelayan yang dari tadi terus memperhatikan Julia dengan tatapan aneh. Dengan bergegas, Julia segera bertanya tentang orang yang bersama Sarah kepada dirinya. Namun lagi-lagi jawaban tak pasti diterima oleh Julia manakala si pelayan pun berkata bahwa dia tidak mengetahui apa yang Julia katakan. Dia mengatakan bahwa dia hanya melihat Sarah sendiri di tempat itu. Entah itu suatu kebohongan atau memang kenyataannya. Namun yang pasti saat itu Sarah baru saja dioperasi dan jelas hal itu membuat Julia kaget. Setelah itu Julia kembali mulai kehilangan penglihatannya. Las que llevaba por la operación. Mi hermana se había operado. Claro. Esperaba el momento oportuno para decírtelo. Ketika akan pergi dari tempat itu, Julia dihampiri oleh seorang pegawai lainnya yang memberikan sebuah kunci yang jatuh di tempat itu. Dan kemungkinan besar benda tersebut milik orang yang Julia cari selama ini. Setelah itu Julia terus mencari informasi dan kembali bertanya tentang orang yang bersama Sarah. Si pegawai mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang ingat dengan orang itu. Karena dia sangat pintar sekali memanfaatkan keadaan. Sehingga membuat semua orang tidak memperhatikannya. Dan hal itu tentu saja akan menyulitkan Julia dalam upaya mencari dirinya. Tengo una cosa de ella. Encontré en la habitación. Julia pun membicarakan hal itu kepada sang suami berharap dia bisa membantunya menyelesaikan masalah ini. Alih-alih Ishak menolongnya, Julia justru mendapatkan cacian dari Ishak yang menganggap bahwa Julia sudah benar-benar dilanda paranoid parah akibat kematian kakaknya. Julia pun tidak peduli dengan ucapan sang suami yang menganggapnya sudah gila dan akan mencari kebenaran atas kematian Sarah. Hal itu dia buktikan dengan pergi ke sebuah tempat yang diduga dilalui oleh Sarah dan orang misterius itu. Kemudian dia pun bertanya kepada petugas yang ada di sana dan meminta rekaman CCTV di jalan itu. Tapi tiba-tiba semua CCTV mendadak rusak dan listrik di tempat itu mati total. Si petugas pun meminta Julia untuk tetap tenang dan tidak panik. Saat listrik itu kembali menyala, alangkah terkejutnya Julia saat mengetahui bahwa rekaman CCTV itu ada yang mengambil. Dan pastinya hal itu dilakukan oleh orang misterius tersebut. No puede ser. Sementara itu di tempat lain si pegawai yang memberikan kunci kepada Julia ditemukan sudah tak bernyawa di kamar mandi.
Dan hal itu semakin membuat Julia tertekan dengan kasus yang sedang dialami oleh dirinya. Julia yang kekeh mencari informasi tentang kematian Sarah kembali menemui tetangganya yang bernama Soledad. Akan tetapi Julia tak kunjung mendapatkan informasi dan justru orang itu bercerita tentang kehidupannya yang telah lama ditinggalkan anak dan suaminya. Hasta que una mañana desperté y mi hijo era más importante que cualquier... Mi ángel se había ido. Singkat cerita, polisi mendapatkan informasi tentang rumah Sarah yang tiba-tiba menyala. Tak menunggu waktu lagi, Julia dan para polisi segera pergi ke rumah yang dimaksud. Di rumah itu sendiri keadaannya benar-benar sangat menyeramkan, di mana di sana semua ruangan tiba-tiba menjadi gelap seperti telah terjadi sebuah keributan. Namun yang tak kalah menyeramkan, di rumah itu ditemukan tubuh Ishak yang sudah tergantung dengan sebuah tali. Keadaan itu benar-benar membuat shock Julia dan para polisi yang ada di sana. Julia! Julia! Di tengah kabar duka, Julia harus kembali mendapatkan berita yang tak menyenangkan ketika polisi memberitahu perihal surat yang mereka temukan. Isi surat itu sendiri mengatakan bahwa selama ini Ishak telah berpacaran dengan Sarah. Sehingga hal itu membuat polisi menduga bahwa Ishaklah yang mengambil rekaman itu. Kemudian dia bunuh diri karena takut hubungannya diketahui oleh Julia. Verá, su marido ha dejado una carta. Sara y Ishak llevaban 6... Lo siento, Julia, pero todas las... Suatu hari Julia mendatangi rumah sakit dan akan mengoperasi matanya agar penyakitnya lekas membaik. Walaupun sudah selesai melakukan proses operasi, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Julia bisa dengan cepat kembali normal. Dia pun harus membalut matanya dengan sebuah perban, dan tentu saja hal itu akan menghambat dirinya dalam upaya mencari kebenaran untuk sang kakak. Penasaran dengan kunci yang diberikan si pegawai, Julia kemudian menyuruh seseorang untuk mencari pintu mana yang mempunyai kunci itu. Berharap dia mendapatkan informasi, dan ternyata kunci itu tidak menemukan satu pintu pun yang cocok untuk kunci tersebut. Karena tidak mau dirawat di rumah sakit, Julia pun menyewa seorang perawat untuk membantunya sampai dia benar-benar sembuh. Si perawat pun mulai melakukan tugasnya dengan merawat Julia sampai dia sembuh nanti. Tak lupa dia memberikan alat komunikasi kepada Julia jika dia membutuhkan dirinya. Un par de somníferos por si acaso. Ojo, un localizador. Tienes que pulsar el botón. Dame la mano. Hari demi hari hubungan Julia dan perawat itu sudah mulai akrab. Bahkan Julia sudah mulai nyaman dengan perhatian yang diberikan si perawat kepada dirinya. Dia pun menyarankan agar Julia harus bisa melawan rasa takutnya agar dia terbebas dari semua rasa paranoidnya. Suatu hari orang yang meneror Julia kembali datang dan membuat Julia ketakutan. Ditambah keadaan Julia sekarang tidak normal sehingga hal itu membuat Julia semakin terdesak. Dengan segera, Julia meminta bantuan kepada orang di sekitarnya dan bertemu dengan Brasco, tetangga sebelahnya yang merupakan seorang duda. Alih-alih mendapatkan pertolongan, Julia justru harus mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ketika dia digrepe secara tidak puguh-puguh oleh orang tersebut. Sontak, hal tersebut membuat Julia risih dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Kemudian dia menghubungi si perawat dan meminta bantuan kepada dirinya. Trauma dengan apa yang terjadi di rumahnya, Julia pun meminta agar dia dibawa ke rumah si perawat. Setelah itu Julia kembali dibuat kaget manakala di sana dia didatangi oleh seorang wanita yang bernama Lia yang merupakan sahabat dari Sarah. Dan betapa terkejutnya Julia ketika mengetahui bahwa selama ini orang yang mengawasi dan mendatangi Julia adalah Lia. Hal tersebut dia lakukan juga kepada Sarah yang merupakan kakak dari Julia. Lantas apa yang membuat Lia selama ini melakukan hal tersebut? Te he seguido. Yo era amiga de Sara, un monstruo en el barrio. Porque fui yo la que cogió la llave y la que te ha estado espiando. Dan kita semua akan dibuat tak percaya dan pastinya tak menyangka tatkala Lia mengatakan alasan dia melakukan hal itu. Karena faktanya orang yang selama ini meneror dan membuat Sarah celaka adalah si perawat atau orang yang selama ini dekat dengan Julia. Dan mungkin saja hal serupa akan Julia terima jika terus bersama dengan perawat itu. Se ha quitado los ojos. ¡Basta, Lia, basta ya! La llave. ¿Dónde está la llave? Walaupun begitu, Julia tidak begitu saja percaya atas apa yang diucapkan oleh Lia. Karena mungkin saja dia melakukan hal itu untuk melindungi ayahnya yang sudah berbuat mesum kepada Julia.
Lebih dari itu, Lia mengatakan satu fakta yang mencengangkan bahwa orang yang telah membunuh Ishak adalah si perawat. Dengan kata lain, apa yang menimpa Julia dari mulai kematian Sarah sampai pada titik ini tak lain dan tak bukan adalah ulah dari si perawat itu sendiri. Untuk membuktikan semua ucapannya, Lia mempersilahkan Julia membuka perbannya dan bisa melihat akan ada banyak foto tentang dirinya dan Sarah di kamar orang itu. Karena selama ini Julia dipastikan sudah bisa melihat dan perban itu hanyalah akal-akalan dari si perawat untuk memuluskan rencananya. Setelah itu Lia pun pergi karena si perawat datang ke tempat itu. Julia, ¿qué haces? Di tengah kebimbangan, Julia kembali didatangi oleh Lia dan mengajaknya untuk pergi. Dia pun harus berpacu dengan waktu karena si perawat pastinya tidak akan membiarkan hal itu. Namun begitu, Julia masih tetap saja tidak percaya dengan semua ucapan Lia. Sementara itu, di sisi lain Lia bersiap jika harus berhadapan dengan si perawat. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué pasa? Está cerrado. Seguro que quiere drogarte para dejarte así. Walaupun ragu, Julia nyatanya penasaran dengan apa yang Lia katakan. Dia pun kemudian memberanikan diri untuk membuka perban yang menutupi matanya. Dan alangkah terkejutnya Julia ketika mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Lia selama ini adalah suatu kebenaran. Karena di sana Julia bisa dengan jelas melihat sesuatu setelah perbannya dibuka. Segera Julia pergi untuk mencari Lia dan akan segera kabur dari tempat itu. Dan lagi-lagi Julia dibuat shock manakala dia menemukan begitu banyak foto yang terpampang di sebuah kamar. Itu artinya semua ini semakin jelas bahwa dalang dari semua kejadian ini adalah si perawat. Julia pun kemudian segera mencari Lia ke semua sudut ruangan di rumah itu. Dan pada suatu ruangan, Julia akhirnya kaget setengah mati ketika melihat tubuh Lia sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Julia sedang dalam bahaya besar. Setelah itu, Julia dibuat harus berpikir manakala dia melihat si perawat datang menghampirinya. Dan untuk pertama kalinya, kita akan melihat wajah si perawat yang begitu menyeramkan, ciri khas seorang psikopat. Beruntung saat itu Julia mengatakan bahwa dia tidak sengaja membuka perbannya dan berpura-pura masih belum bisa melihat. No funciona. Ahora, por favor. Llamaremos al doctor Román, Julia. Selama penyamarannya, Julia terus mencoba mengikuti keinginan si perawat dan mencoba melakukan apapun yang dia perintahkan. Namun begitu, rupanya si perawat bukanlah orang bodoh yang mudah dikelabui. Karena di sana dia mengetahui bahwa Julia telah menukar gelas yang telah diberi racun oleh dirinya dan menyadari bahwa Julia saat itu sedang berpura-pura buta. Si perawat pun kemudian mengetes Julia dengan menyuruhnya membuka sebuah freezer. Setelah freezer dibuka, Julia pun tak bisa berkutik ketika dia secara refleks kaget dengan isi dari freezer itu. Yang faktanya di dalam freezer tersebut terdapat sebuah mayat perawat asli yang telah dibunuh oleh si perawat itu sebelumnya. Sehingga hal itu membuat si perawat mengetahui bahwa Julia sedang berpura-pura. Abre el congelador. Lebih dari itu, kondisi mata Julia kembali mengalami sebuah penurunan di tengah kondisi gentingnya saat ini. Dan hal itu tentu saja membuat Julia semakin terdesak dengan apa yang dialaminya saat ini. Walaupun begitu, dengan kondisi mata yang melemah, Julia tetap mencoba untuk bisa kabur dari tempat itu. Dan hal itu tentu saja tidak dibiarkan oleh si perawat yang langsung mengejar Julia keluar rumah. Julia pun masuk ke tetangganya dulu yang bernama Soledad. Di tempat itu dia menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Namun setelah itu, film kembali menghadirkan plot twist di mana di sana kita mengetahui sebuah fakta bahwa Soledad adalah ibu dari si perawat. Dan yang tak kalah edannya lagi, selama ini Soledad tidak pernah buta sama sekali dan hanya berpura-pura buta. Entah untuk apa tujuan dia melakukan semua itu, tapi yang pasti Soledad memukul kepala Julia hingga membuat wanita itu tak sadarkan diri. Soledad diketahui sangat mencintai anaknya dan terus menunggu dia untuk pulang ke rumahnya. Namun begitu, dia harus menerima kenyataan bahwa dia dieksekusi oleh anaknya yang begitu dia cintai, yang tak lain merupakan seorang psikopat yang sadis.
Sementara si perawat sedang mengeksekusi ibunya, hal itu dimanfaatkan Julia untuk kabur dari tempat itu. Dan tempat yang dipilih oleh Julia adalah basement yang secara teori bukanlah tempat yang bagus untuk melarikan diri. Tapi karena disuruh Pak Sutradara, jadi ya sudahlah. Si perawat pun menghampiri Julia yang sedang dalam kondisi rabun dan bersiap untuk mengeksekusinya. Namun kali ini eksekusi itu berbeda dengan yang sebelumnya telah dia lakukan. Dimana di sini kita akan melihat betapa mengerikannya seorang psikopat ketika emosinya sedang tidak stabil. Dia dengan sadar menyuruh Julia untuk memakai tali yang akan mencekiknya. Sementara dia mengatakan bahwa ingin sekali merasakan sensasi dan nikmatnya mendengar jeritan orang yang sedang sekarat. Memanfaatkan hal itu, Julia pun meminta permintaan terakhirnya sebelum dia meninggal, yaitu ingin berciuman dengan si perawat. Dan hebatnya permintaan Julia dikabulkan oleh si perawat, tapi tiba-tiba Julia menusuk paha si perawat dengan sebuah pisau. Setelah itu dia pergi ke ruangan tamu dan mematikan semua lampu yang ada di sana. Tapi si perawat tidak hilang akal menghadapi situasi itu. Dengan memanfaatkan blitz kamera, si perawat terus memburu Julia di rumah itu. Tapi satu hal yang dia lupa bahwa Julia sudah terbiasa dengan kondisi gelapnya di rumah itu. Terlebih dia adalah aktor utama yang pastinya akan terus hidup sampai akhir film. Dan benar saja, Julia dengan susah payah bisa menghabisi si perawat yang begitu sadis hingga membuatnya mati di tempat itu. Dan film pun diakhiri dengan pasukan paladusing yang datang ke tempat itu. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Cállese, le he dicho! ¡Lo ve, inspector, lo ve! ¡Alto! No me miréis, por favor. No me miréis.